Presiden Joko Widodo menyampaikan tanggapan atas kekerasan dan aksi teror yang terjadi di Prancis dalam beberapa waktu terakhir. Selain itu, Jokowi juga mengecam pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang dinilai menghina umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga Anda semua dalam kondisi sehat walafiat. Ketemu lagi dengan saya Mas Nunu di channel Nunu Chandra. Pada video kali ini saya ingin share beberapa berita di akhir Oktober dan awal November ini yang sedang hot-hotnya, yaitu berita tentang boykot produk Prancis. Jadi teman-teman yang mengikuti timeline sosial media, entah itu Facebook, Instagram, TikTok, itu pastinya sudah melihat atau menyimak atau membaca atau menemukan ajakan boykot produk Prancis. Saya ingin share untuk sekedar berbagi informasi kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan informasi yang saya share ini bermanfaat untuk Anda. Tapi sebelumnya terima kasih kepada yang sudah klik video ini dan terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, karena di channel ini saya banyak membahas tips bisnis, baik bisnis online, bisnis jualan di Facebook maupun bisnis network marketing NASA. Jangan lupa share juga kepada orang yang membutuhkan informasi yang sama dengan Anda, sehingga saya semakin bersemangat membuat konten-konten yang sekiranya bermanfaat untuk kita semua. Oke, kita ke beritanya ya teman-teman semua. Bagi yang sudah tahu juga boleh ikut menambahkan informasi di kolom komentar, atau mungkin Anda yang sependapat maupun yang tidak sependapat dengan saya, silahkan juga bisa berpendapat di kolom komentar tuh, ketik saja. Yang penting tetap menjunjung asas sopan santun dan berdiskusi dengan cara yang elegan. Oke, terima kasih sebelumnya. Jadi munculnya ajakan boykot produk Prancis itu berawal dari pernyataan kontroversi Emmanuel Macron selaku Presiden Prancis yang dinilai menghina agama Islam dan Nabi Muhammad SAW. Ini seliwer-seliwer beritanya ya di timeline media sosial kita maupun di media mainstream ya. Silakan teman-teman bisa juga baca. Nah, kalau saya coba bacakan sedikit di sini, sedikit saja, agar yang mungkin belum tahu bisa tahu. Jadi, penduduk dunia penganut agama Islam murka kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron. Diketahui umat Islam marah kepada Emmanuel Macron lantaran pernyataannya dinilai menghina agama Islam. Bahkan turut pernyataan kontroversi Emmanuel Macron menghina Nabi Muhammad. Seperti apa sih pernyataan Emmanuel Macron yang dinilai menghina agama Islam, menyudutkan umat Islam hingga Nabi Muhammad SAW? Nah, sebelumnya Macron mengatakan tak akan melarang percetakan karikatur Nabi Muhammad SAW yang sempat menimbulkan kontroversi. Ini hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 ya. Menurut Macron, hal itu merupakan bagian dari kebebasan dalam berekspresi. Tak ayal pernyataan itu menimbulkan kemarahan di dunia Islam dan juga banyak warga Arab. Pasalnya, gambar Nabi Muhammad SAW merupakan sesuatu yang dilarang keras di agama Islam. Bahkan beberapa orang yang beberapa orang yang Islamnya konservatif menganggap bahwa seseorang yang menghina Nabi Muhammad dengan membuat karikaturnya itu halal darahnya atau diperbolehkan untuk dibunuh gitu ya. Nah, pernyataan ini muncul akibat dari penyerangan seseorang yang kebetulan beragama Islam terhadap seorang guru sejarah yang membuka sebuah majalah
berisi karikatur Nabi Muhammad dan tidak ada pelarangan oleh instansi setempat. Padahal majalah tersebut jelas-jelas majalah yang sangat kontroversial dan berpotensi untuk memecah belah kerukunan antar umat beragama di dunia. Nah, selain itu Macron juga menyebut Islam sebagai teroris. Ini juga menyebabkan warga Islam di seluruh dunia marah ya, setelah adanya pemenggalan seorang guru sejarah di Paris. Ini kasusnya ya, guru bernama Samuel Paty itu dipenggal beberapa hari setelah mendiskusikan dan memperlihatkan gambar yang disebutnya sebagai Nabi Muhammad. Ini kasus yang sebenarnya sudah lebih dulu terjadi di sana, tapi juga sudah ditangani. Jadi si penyerang juga sudah ditangkap polisi dan bahkan sudah dihukum. Jadi sebenarnya kasusnya sudah selesai, tapi kemudian Emmanuel Macron sebagai presiden Prancis memberikan pernyataan yang kontroversi sehingga muncul tagar boycott French product di Twitter ya. Ini dia, nanti saya tampilkan beritanya. Nah, Indonesia sendiri melalui Presiden Jokowi sudah menyatakan sikap ya. Jokowi kecam pernyataan Presiden Prancis yang dinilai hina Islam. Ini beritanya. Presiden Joko Widodo menyampaikan tanggapan atas kekerasan dan aksi teror yang terjadi di Prancis dalam beberapa waktu terakhir. Selain itu, Jokowi juga mengecam pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang dinilai menghina umat Islam. Yang pertama, Indonesia mengecam keras terjadinya kekerasan yang terjadi di Paris dan Nice yang telah memakan korban jiwa, ujar Jokowi dikutip dari tayangan konferensi pers di kanal YouTube Sekretariat Presiden Sabtu tanggal 31 Oktober 2020. Kedua, Indonesia juga mengecam keras pernyataan Presiden Prancis yang menghina agama Islam yang telah melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia. Ini pernyataan resmi dari Presiden kita, yaitu Bapak Joko Widodo. Menurut Jokowi, pernyataan Macron dapat memecah belah persatuan antar umat beragama di dunia. Padahal saat ini dunia memerlukan persatuan untuk menghadapi pandemi COVID-19. Ini lebih lengkapnya silahkan teman-teman bisa mengakses di kanal YouTube Sekretariat Presiden ya. Jadi ini pernyataan resmi dari Bapak Jokowi. Nah, muncullah seruan boikot di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang berbasis warga negaranya mayoritas beragama Islam, terutama negara-negara Timur Tengah dan juga sampai ke Indonesia. Ada beberapa ormas yang menyerukan untuk memboikot produk Prancis di Indonesia. Ini seruan boikot produk Prancis meluas. Seruan boikot produk-produk dari Prancis semakin meluas dengan populernya tagar boikot French product di Twitter. Ini sampai trending topik di dunia ya. Seruan boikot ini dipicu atas pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang berjanji untuk tidak menyerahkan karikatur Nabi Muhammad SAW yang dibuat warga negaranya. Seluruh dunia Islam harus mengikuti Kuwait untuk memprotes Prancis dan serangan terbaru yang memalukan terhadap kepercayaan Muslim. Ini beberapa cuitan pengguna Twitter ya. Jadi meluasnya boikot, tagar boikot produk Prancis itu memang dipicu oleh pernyataan-pernyataan kontroversi dari presidennya, yaitu Emmanuel Macron. Kami telah memindahkan semua produk Prancis, yaitu keju, krim, dan kosmetik dari rak koperasi dan mengembalikannya ke agen resmi merek-merek ini di Kuwait. Ini di Kuwait juga sudah banyak produk yang ditarik dari peredaran dan tidak lagi mereka menjual. Nah, apakah teman-teman yang merupakan subscriber dan viewer dari channel ini juga akan berpartisipasi untuk juga ikut memboikot produk Prancis?
Sebenarnya saya dan kawan-kawan beberapa komunitas dari dulu juga sebenarnya sebelum ada imbauan boykot produk Prancis, kami selalu juga mengkampanyekan sesuai dengan anjuran pemerintah, yaitu bela dan beli produk Indonesia, bela dan beli produk karya anak bangsa, bela dan beli produk lokal. Kenapa? Karena dengan membeli produk lokal, membeli karya anak bangsa, membeli produk dalam negeri, membeli produk Indonesia itu kita berarti ikut berpartisipasi dalam kemajuan ekonomi negara. Terutama sekarang negara dalam kondisi resesi ya, sudah diumumkan oleh pemerintah secara resmi. Tentunya kita harus rela ikut berpartisipasi untuk bela dan beli produk Indonesia. Nah, kalau teman-teman muslim ingin berpartisipasi dalam ajakan boykot produk Prancis dalam rangka memberikan efek jerah kepada negara Prancis karena pemimpinnya telah menghina agama Islam, tapi juga punya niatan untuk memajukan negara kita secara bersamaan ya, negara kita Indonesia, teman-teman harus tahu bahwa produk-produk Prancis itu apa saja di Indonesia ya. Nah, heboh seruan boykot, ini daftar produk Prancis di Indonesia. Ini saya ambil dari tempo.co. Teman-teman juga bisa mengaksesnya, masih ada beritanya ya. Ini gambar-gambarnya, silahkan dipahami. Ada produk Garnier, ada juga jaringan supermarket Carrefour, ada jaringan juga, ini adalah SPBU Total, lalu ada beragam macam produk Danone dan turunannya beserta anak-anak perusahaannya ya. Teman-teman bisa searching sendiri atau browsing sendiri di internet apa-apa saja sih produk Danone beserta turunannya, anak-anak perusahaannya di Indonesia. Saya kira ini banyak banget ya produknya, ada bubur bayi, ada susu, ada snack, makanan kecil, makanan ringan, ada air mineral gitu ya. Lalu ada produk produsen ban ya, ini otomotif ya, Michelin, itu juga dari negara Prancis. Kemudian ada juga produk otomotif yaitu Renault. Nah, ini beberapa produk Prancis yang beredar di Indonesia. Jadi kalau Anda kebetulan konsumen dari produk-produk ini dan ingin berpartisipasi, mungkin ada baiknya segera mengalihkan belanja Anda ke produk-produk lokal yang sekiranya bisa menjadi pengganti atau substitut ya, terutama sih sebenarnya produk-produk yang ini ya, produk-produk Danone yang memang sehari-hari kita beli gitu ya, hampir setiap hari kita beli ya produk-produk ini. Silahkan coba alihkan ke produk lokal karya anak bangsa. Nah, bagi teman-teman yang juga ingin bela dan beli produk Indonesia, kira-kira apa sih substitut dari produk-produk tersebut atau pengganti ya, yang memang produk lokal dan produk muslim ya. Jadi kita akan coba, sebenarnya sih banyak ya, coba paparkan, tapi karena kebetulan saya adalah distributor NASA dan saya merupakan stokis resmi dari PT Naturil Nusantara, tentunya saya first thing first ya, pertama tentunya akan mempromosikan produk saya ya. Izinkan saya mempromosikan produk saya, yaitu produk-produk dari PT NASA. Nah, ini dia produk-produk dari PT NASA, sangat beragam sekali, lebih dari 100 ya, hampir 200-an jenis produk yang kita produksi dan pasarkan, dan produk-produk tersebut bisa menjadi substitut dari produk-produk Unilever maupun Danone ya, yang mungkin dengan membeli produk ini, dan saya kira sih tidak
tidak sekedar mungkin, tapi juga insya Allah pasti dengan memberi produk-produk ini Anda juga turut memajukan ekonomi Indonesia, karena produk ini lokal, pabriknya ada di Indonesia, tersebar di beberapa wilayah, kemudian disuplai ke PT NASA di Yogyakarta pusatnya di gudang-gudang, lalu kemudian didistribusikan ke beberapa gudang dan stocking center di Jawa dan luar Jawa, kemudian didistribusikan ke stokis-stokis seperti kami, dan kemudian didistribusikan ke distributor atau agen-agen mitra-mitra kami di seluruh Indonesia dan luar negeri. Dan alhamdulillah produknya asli karya anak bangsa, pabriknya dari Indonesia, yang mungkin karyawannya adalah salah satu di antara Anda semua yang menyaksikan video ini, atau mungkin keluarga Anda, tetangga Anda, atau saudara Anda yang juga menjadi karyawan di perusahaan-perusahaan tersebut. Bahan bakunya itu juga 99% berasal dari Indonesia, dan alhamdulillah produk ini sudah tembus mancanegara. Kita sudah bisa mengirim produk ini ke Nigeria, ke Arab dan Timur Tengah, ke Hong Kong, ke Taiwan, ke Malaysia, Singapura, dan beberapa negara lainnya. Dan alhamdulillah juga sudah diakui oleh negara-negara tersebut dengan adanya repeat order yang sangat tinggi. Nah, produk apa saja yang dipasarkan oleh PT Natural Nusantara? Tentunya dari produk agrokompleks, yaitu produk pupuk dan produk pengendali hama hayati. Jadi ini sifatnya alami ya, tidak merusak lingkungan. Lalu ada produk herbal untuk kesehatan, dan kebetulan sekarang lagi musim pandemi ya, jadi sangat dibutuhkan produk-produk yang bisa menjaga kesehatan kita ya, menjaga imunitas tubuh kita. Jadi juga kita memasarkan produk-produk yang produk-produk herbal kosmetik untuk kesehatan kita gitu. Selanjutnya ada produk body care kosmetik untuk perawatan tubuh dan kulit, juga ada ya, ada sabun, ada sampo, ada tonik, ada lipstick, ada bedak, ada lulur, ada body butter, ada perawatan untuk wanitaan, untuk pasutri, produk pasutri juga ada, lengkap sekali. Teman-teman tinggal cari aja gitu. Terus kemudian ada juga produk kebutuhan rumah tangga. Nah, ini juga yang produk sehari-hari ya, ada teh, ada kopi, ada susu, ada pengganti bubur bayi, beras merah natural ya, dan kecap juga ada. Silahkan Anda bisa memilih produk-produk tersebut yang merupakan produk lokal karya anak bangsa. Lalu kemudian ada juga produk teknologi untuk menghemat BBM misalnya, seperti itu juga ada. Jadi lengkap ya produk-produk kita. Jadi bagi Anda yang menginginkan produk ini, Anda bisa membeli kepada kami. Saya akan share link WhatsApp-nya di kolom deskripsi, atau saya tampilkan di sini ya untuk pemesanan produknya. Atau mungkin Anda tertarik juga bergabung untuk ikut memasarkan produk-produk herbal, produk-produk pupuk organik, produk-produk kosmetiknya juga kosmetik herbal, produk-produk kebutuhan rumah tangga yang basisnya adalah produk karya anak bangsa dari PT Natural Nusantara. Anda juga bisa menghubungi nomor WhatsApp ini ya, nomor WhatsApp yang ada di layar. Silahkan Anda hubungi saja, lalu kemudian bisa kontak, ngobrol lebih serius di situ. Anda juga bisa kami hubungkan dengan mitra-mitra yang terdekat dengan kota Anda. Kalau kami berada di Banjarnegara, Jawa Tengah, kami punya mitra di Jambi, punya mitra juga di Tangerang, punya mitra di Palangkaraya, dan beberapa wilayah di Indonesia, juga di luar negeri, di Hong Kong, di Taiwan juga kami punya mitra yang berada di sana. Jadi mungkin kalau Anda di wilayah tersebut bisa kami hubungkan dengan mitra yang terdekat dengan Anda.
Saya kira video ini sampai di sini dulu. Sekali lagi, mari kita ikut berpartisipasi dalam memberikan efek jerah kepada pihak-pihak yang berpotensi untuk memecah belah persatuan atau kerukunan umat beragama di dunia maupun di Indonesia, dan juga berpartisipasi dalam ikut memajukan ekonomi Indonesia dengan cara bela dan beli produk karya anak bangsa. Semoga bermanfaat videonya. Terima kasih sudah subscribe. Yang belum subscribe, sekali lagi subscribe ya. Mari kita menjadi pengusaha yang berdiri di kaki sendiri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia, makmur raya berkeadilan.